Pernah dengar musbah? Nah, musbah. Jadi supaya tenang, terutama yang favorit dengan musbah itu kasur itu. Kasur itu sopor itu sama musbah. Pak Wadrati. Yo, sopor dia mengatakan supaya si ibu itu dengarkan biar tenang, Islamnya seperti Islam musbah aja. Dia juga membaca ini. Ya kedua dia mencantumkan YouTube-nya. Apa namanya? Channel YouTube. Channelnya. Akhirnya coba saya buka. Dan yang lain itu sudah buka. Saya buka, ternyata dia sedang menceritakan mengenai siapa dan mungkin karakternya orang-orang kafir itu siapa. Kemudian dia dengan entengnya membaca surat Toha ayat pertama dan kedua. Ya, Toha ma'azana ilaika Qur'an litasqo. Gitu ya. Jadi surat Toha itu. Lalu dia nggak masalah dia, lihatnya tenang aja. Mungkin karena dia merasa sebagai ahli tafsir, tenang aja. Jadi Toha artinya apa? Dia terjemahkan, hei Muhammad, ma'azan sudah saya turunkan ilaika kepada Muhammad. Ya, Quran untuk supaya kalian susah. Ma'azan ilaika Quran litasqo. Saya tidak turunkan ilaika kepada Muhammad. Jadi pertama terjemahannya dia menerjemahkan tanpa ada merasa ada apa, ada pertanyaan di situ karena dia merasa Al-Quran. Toha, hei Muhammad, ma'azana tidak kami turunkan ilaika kepada Muhammad litasqo untuk menjadi susah atau menjadi susah. Saya itu langsung insya Allah saya langsung. Saya pengen keterangan dari keterangan yang saya mengenai bahwa Toha dan yang lain dalam hal ini Yasin itu sebagai nama Muhammad. Saya pengen tahu. Toha menjawab dosen-dosen yang gila ini profesor ngaku semua. Toha menjawab dosen-dosen yang gila ini profesor ngaku semua. Mas, tolong antum kalau menafsirkan Al-Quran pakai tafsir maksud. Ada yang pakai tafsirnya yang baru itu, Wahbah Zuhairi, tafsir yang baru. Anak dosen sini Arab, dia termasuk gak bisa Arab di sini, kemudian dia ke LPBA, jika mengerti Arab. Dulu di Langitan, menurut Langitan. Sampai saya panggil, aku merasa sering bilang kembali ke tafsir jalan, kembali ke tafsir yang dimaksud itu, jangan tafsir berarti itu. Jadi saya suruh kembali. Kalau kita yang benar menafsirkan Al-Quran itu Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau Al-Qurannya ayatnya masih umum, kalau tafsirnya cari ayat yang menafsirkan, menteka itu ditafsirkan Al-Quran di Quran. Kalau tidak ada yang menafsirkan dia hadis, jangan. Ternyata tidak ada. Jadi kalau kembali itu masuk, ada hadis. Saya menemukan 5 hadis yang menyatakan bahwa tidak ada dari hadis itu bahwa Toha dan yang lain-lain Yasin misalnya sebagai nama Muhammad. Tidak ada. Nama Muhammad itu yang terkenal ada 5. Anak Hasyir, saya Hasyir, kemudian Muhammad Hasyir, kemudian apa lagi ya? Ada 5. Jadi namanya itu ada 5. Kecuali juga ya bisa Mustafa, ya ada juga yang lain. Tapi tidak ada nama. Dan semua tafsir yang dari hadis dia masuk itu mengatakan bahwa itu hanya huruf muqaddar. Tidak ada maknanya. Seperti tafsir
Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Suratu Toha makkiyatun mi'atun wa khamsun wa salasuna ayat, termasuk surat-surat makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Toha maknanipun Toha sing paling dinut banyak mufassir, Allahu a'lamu bimuradi bidzalik, uta Allah langkung pirsa utawi pirsa bimuradi iklan kersane Allah bidzalika kelawan sing dikersakno Toha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Subhanallah. Ma anzalna ora nurono ingsun Allah 'alaika ing atase sira Muhammad. Ingsun ra nurono Quran ning kowe Muhammad, Al-Qur'ana ing Quran ya Muhammad hi Muhammad. Litashqa supaya dadi berat sira, supaya dadi repot sira. Litat aba tegese supaya repot sira utawa berat sira bima lan perkara faal ta kang lakoni sira. Ba'da nuzulihi sa'use turune Quran. Akhirnya sing termasuk repot mintu likiamika saking suwene kiam sira. Jumeneng sira atau ibadah sira saking suwene ibadah sira bisolatil laili kelawan nglakoni salat bengi. Ai khaffif an nafsika tegese ngringakno sira an nafsika saking awak dhewe sira Muhammad. Pun kula terangno niki masalah termasuk surat sing kula pilih di antara surat-surat sing pun kula waca ten mriki surat Toha. Biasanipun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket niku surat Toha kalian surat Yasin. Banyak riwayat keunggulannya surat Toha, termasuk wonten riwayat hadis ya. Niku bahwa Allah Taala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat Toha kalian surat napa? Yasin. Inna Allah Taala qara'a Toha wa Yasin qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi alfi amin. Sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi itu Allah Ta'ala gadah tradisi maos Toha kalian Yasin. Tentu hadis itu riwayat ya, meskipun dalam riwayat ada yang setuju ada yang tidak. Tapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat Yasin Toha itu punya posisi khusus. Ini dari segi riwayat ya. Terus dari segi makna kalau terangkan awal suwar ini ngaji ilmiah riyen ya. Awal suwar kados alif lam mim Toha Yasin Nun dan sebagainya. Untuk amannya memang hampir semua mufassir itu sepakat ditafsiri namun Allahu a'lamu bimuradi napa bidzalik. Allah langkung pirsa. Tapi untuk Yasin dan Toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ya Muhammad. Jadi begini ya, wonten awail suwar yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas. Misalnya kados kaf ya ain apa? Son. Mergo repot, kakean mikir repot. Tapi untuk Toha dan Yasin itu secara istikmali itu keyakinan ulama tetap Muhammad. Buktinya secara istikmali misalnya teng tiba nggih, ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Artinya secara istikmali ya sudah didedikasikan, sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Jadi muni Allah sing pirsa di prakteke wis dinggo. Prakteknya secara istikmali Toha dan Yasin sudah diperuntukkan sinten Kanjeng Nabi. Buktinya kita nak maca selawat di ala Toha Rasulillah, ala Yasin apa Habibillah. Apalagi secara siakul kalam ya, secara siakul kalam ya setting ceritanya ini jelas-jelas menunjuk Muhammad. Misalnya kados Toha ma anzalna 'alaika ing atase sira Toha ka Al-Qur'an, dan tentu orang yang kena khitab ka itu yang terkait Quran tentu sinten Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istikmali Toha mesti mengarah atau menunjuk sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah cuma mulai riyen wadate wong salaf ku tawadhu. Daripada resiko keliru semuanya Allah a'lamu bimuradi napa bidzalik. Iku tradisi tawadhu. Tapi kemudian yang ironis teng kampus-kampus tradisi Jalalain itu dikritik. Jadi termasuk kemalasan berpikir, ora wani nebak. Itu kan justifikasi jadi pembenaran kemalasan apa
berpikir. Kalau sering debat dengan dosen-dosen, Pak Bah, kemalasan berpikir kok didukung. Ya, jawab gue enak. Kamu spekulasi kok minta didukung. Kamu yang berani nebak artinya itu juga spekulasi. Spekulasi sesuatu yang nggak perlu nopo didukung. Ya sama. Iya ya sama. Yang anak ini ya tidak perlu didukung. Jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar itu enggak. Orang berani berpikir itu artinya berani spekulasi. Wani spekulasi bahasa kasare wani ngawur. Paham? Paham? Wani spekulasi bahasa kasare artinya wani napa? Ngawur. Wani ngawur kowe kok dukung. Paham? Lah nak tawaduk sak keliru-kelirune jek apik. Tawaduk paling banter darani bodoh. Bodoh mek ngawur parah ngawur. Jadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Bodoh ku jek apik. Wong bodoh sak Indonesia ku negara ora bangkrut. Tapi nek ana wong ngawur, uang negara digemplang bangkrut kabeh. Jadi bodoh mek ngawur parah napa? Ngawur. Wong dadi petani lugu kabeh, wong sak Indonesia sik mangan. Tapi nek ana wong ngawur cara ngelola hasil panen, wong sok kelaparan kabeh. Ya, alhamdulillah dosen yang ngomongin terus tobat. Selama ini saya tidak pernah mikir kalau spekulasi itu ngawur. Ya makanya saya bilang spekulasi itu ngawur. Makanya saya katakan, tapi meskipun demikian terus kalau terasa, meskipun demikian, Allah a'lamu bimuradi napa bidzalik. Ada awal iluswar tertentu yang mudah ditebak, terutama yang secara istiqmali telah dipakai napa dari generasi ke generasi. Itu surat untuk Toha dan Yasin memang istiqmalinya jelas-jelas ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Apalagi siakul kalam mengarah ke sana. Misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus innaka ayya Yasin dan innaka satemene sira Yasin. Berarti satemene sira Muhammad iku laminal mursalin. Jadi bisa ditebak. Karena yakin bisa ditebak secara benar, tidak spekulasi. Makanya ulama-ulama secara istiqmali untuk Yasin dan Toha berani ala Toha Rasulillah ala Yasin apa? Habibillah. Sudah demikian ada riwayat hadis sahih bahwa Nabi sering dawuh, saya punya nama banyak, anal Hasyir, anal Aqib, ana Yasin, ana Toha. Termasuk yang disebut Nabi anal Hasyir, anal Aqib, ana Yasin, ana apa? Toha. Sehingga sudah klop, artinya secara istiqmali ya memang begitu, siakul kalamnya juga begitu, secara riwayat juga mengarah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbok niku dari segi makna nih. Terus niki dawuh pangeran ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Bahwa Quran dengan makna al-awamir wan nawahi ini nunjukno nak kanjeng Nabi njen tiyang waras tenan. Al-Quran dengan makna al-awamir wan nawahi, ada banyak perintah, ada banyak larangan. Tentu itu secara teori itu membebani Nabi, ya membebani Nabi. Ketika raja bertitah, masih barang itu gak penting. Itu bagi yang dititahi itu termasuk super penting. Misalnya raja kepengen rokok, rokok barang gak penting. Tapi bagi sing dikongkon pelayan tenan. Padahal mau merantuk rokok ya apa-apa. Tapi karena yang menyuruh Nabi raja menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana sampean bayangkan seorang Muhammad yang berhadap-hadapan sama khitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa tersiksanya secara psikologi. Sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa, segalanya itu dipaksakan ideal, ya, dipaksakan apa? Ideal. Sehingga dalam banyak riwayat Kanjeng Nabi nak salat ini jadi peringatan gak sing terlalu khusyuk. Nak sholat itu nak sikil loro sawangane jek enak-enakan. Apa meneh mbek slenden malah enak-enakan. Dadi ben serem ben seru mau sikil apa sih? Sitok. Go sawangane sholat sikil loro iku sawangane jek enak-enakan. Lan ning riwayat wali songo iku misale tipake tlacake Sunan Bonang mesti sikil sitok. Kadang ya ana takok. Gus jare iku panggonane sholat kok sikile mesti sitok. Mergo dhisik wis dadi tradisi. Sholat itu sing seru nek wis nganggo sikil apa? Sitok. Sikil loro gak seru, maksudnya biasa-biasa wae, paham? Lho niki tenan lho. Sehingga Nabi ben seru, maksudnya ben tambah heboh, tambah seru. Niku nunjukno ning ngarepe pangeran nak salat nganggo sikil napa? Wis pol kesel salat nganggo napa? Akhirnya mbek pangeran
saking taate, saking kepingine untuk tawaduk kepada Allah, segalanya serba spesial, termasuk cari paling susah. Akhirnya kalian pengiran dieling, ora kudu ngono. Maksudnya sholat, woi ora kudu. Lho nggih to kados bocah sing jenise khusuk. Woi ku nak sendako koyo nekep weteng tenan. Sing jenis khusuk lho. Itu sudah otomatis. Nak jenis ra khusuk ya sampe kukar-kukur. Paham? Lah Nabi ngoten sendakepe betek salat nganggo sikil napa? Sitok. Belum jumlah waktunya. Panjang sekali. Sehingga Allah sakit. Orang ngono maksud. Quran tak turun ning kowe ora perlu litat abad napa bil ibadah mintu liqiyamika bi sholatil lail. Jadi sudah salatnya panjang pakai hanya kaki napa? Satu. Ini sampean kula critani. Itu bagian dari tat ababima fa'alta. Nabi menyusahkan diri. Tapi lebih dari itu sebetulnya ketika para ulama dan ada ayatnya, maksudnya ada ayat Quran. Di luar itu ada masalah yang lebih urgensi, lebih parah. Bahwa ketika Nabi mendapat wahyu untuk dakwatun nas ilallah, supaya manusia itu baik, supaya manusia itu soleh, itu Nabi tersiksa betul. Karena Nabi harus kayak mendapat amanat menyelamatkan manusia. Kalau agama Kristen menyelamatkan domba-domba sing napa? Tersesat. Paham ya? Nah, cara terminologi Kristen itu darani sampean-sampean domba-domba sing napa? Tersesat. Semua Nabi tentu ingin menyelamatkan napa? Domba-domba sing napa? Lah, dalah sing paling tersesat itu paman-paman ya pusing. Jadi kayak kiai di partai paling balela alumni ya pusing. Paham ya? Uang paling pusing nak dilawan keluarganya apa? Piyambak. Akhirnya Nabi mulai prestasi, mulai frustasi. Karena beliau itu karirnya seorang Nabi, penyelamat umat dari kesesatan. Lah paling sesat itu donatur ya Abu Thalib. Meleset Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, pamane kabeh pusing. Itu yang disebut la'allaka bakhi'un nafsaka. Mungkin mat kowe iku frustasi nganti ngrusak awakmu dhewe. Mereka Allah yakunu napa mukminin karena mereka tidak iman. Bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau. Karena Nabi bingung. Kanjeng Nabi mawon tahu meriang gara-gara dekne nyaratno ideal. Nyongkone nek dadi nabi terus sukses dakwai paman-pamane. Malah sing balelo sinten? Paman-paman. Meriang Nabi, ruwet terus. Wes ngono sing tertarik gembel-gembel kaya Bilal, Ammar, Suhaib, kira-kira sing tertarik. Akhirnya pengikutin Nabi ya pengangguran sing nasibnya ora jelas. Ngomong sing nasibnya jelas gak tertarik. Ning dinggon wong mapan mbek gerakan tertentu ora tertarik. Kowe saiki juga di duit miliaran, perusahaan gede, ora tertarik demo senturi. Wis mesti niku. Itu sudah sunnatullah. Nggih kula cerita. Dan yang paling berat dialami Rasulullah juga Sayyidina Ibrahim juga semua nabi. Niki ben dadi peringatan kangge jenengan sing dadi tiyang saya. Niku ndak mesti keluarga. Nabi Nuh duwe bojo sing balelo. Nabi Ibrahim duwe bapak sing balelo. Nabi Nuh duwe anak sing balelo. Nabi Muhammad duwe paman-paman sing sebagai orang tua. Mergo Nabi sudah tidak punya bapak yang balelo. Paman penting, ora paman gak kanggo. Mungkin kalau kita punya bapak kandung, itu paman balelo ora masalah karena kita hanya berhubungan dengan bapak. Kanjeng Nabi boten paman yang berposisi sinten bapak. Jadi susah tenan. Karena semua ujiannya Nabi itu mesti ada internal sing balelo. Kayak apa susahnya Nabi? Dia punya istri yang balelo. Nabi Ibrahim Azar bapaknya. Nabi Muhammad paman. Akhirnya mereka tersiksa, hampir frustasi. Secara naluri basarnya hampir frustasi. Terus ngendikane Allah Ta'ala jangan. Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu enggak. Jadi gambarannya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus napa didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun nggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu yang penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan